Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Oke, ubur-ubur ikan lele. Cakep. MU betah di peringkat 15 le. Sekarang waktunya DPI MU TV. Comeback kok lewat bola mati. Itu seri apa hoki? Selamat datang di MU TV. Tarik napas. Tiap minggu, tiap weekend, gue menantikan ada keajaiban di sana, tapi tidak ada keajaiban Lu bener. tahu fans MU di Indonesia yang paling buta realita itu siapa? Ya, Pange. Pange. Dan Pange pun nge-tweet dalam bahasa Inggris. Apa? Intinya, anjing, gue tiap minggu itu sisakan 90 menit dari hidup gue untuk ngelihat sampah ini bermain. Dia ngomong gitu akhirnya. Kira-kira begitu. Biasanya kan enggak kan? Iya, biasanya mau hancuran selalu dibela. Iya. Kali ini gue sampai ngakak, gue retweet 90 menit dari hidup gue tiap minggu. Dia bilang, gue sia-siakan 90 menit dari hidup gue tiap minggu untuk melihat tim sampah ini. Lo ngetawain Liverpool seri sama Everton kan? Ya ini makanya gue ngeliat Liverpool aja seri. Ya makanya MU juga yang mentok seri lah, udah bagus kan. Tapi bukan soal serinya mas, kepada permainan yang gue lihat kok gapnya sejauh ini gitu jaraknya. Nah, bukannya tiap minggu begitu? Iya, di awal-awal kan menjanjikan kok. Kenapa lo kaget? Iya, makanya gue bilang kenapa lo kaget? Dengan banyaknya pemain ganti-gantian, terus juga udah gak ada Mainu di tandemnya si Ugarte juga baru masuk lagi, ditambah juga kemarin udah gak ada Licha, lagi-lagi Maguire. Gue gak ngerti sih Maguire ini, orang sempat banyak yang ngebela Maguire mentalnya bagus, dia ternyata nggak jelek-jelek amat, tapi nggak bagus-bagus amat juga gitu. Maksud gue ini kan udah Maguire udah habis lah. Udah iya kan, jadi bukan pemain yang bisa ngangkat MU. bukan level world class ya. Makanya kalau orang bandingin world class sama Van Dijk ya jauh lah levelnya gitu. Jauh, dengan jauh. harganya yang Tapi beda-beda untuk di tipis. MU ya masih oke lah gue bilang. Tapi rotasi mas, menurut gue pelapis mas, bukan pemain intinya menurut gue. Iya, kalau dia ya. pelapis. Enggak sekarang. Oh iya, Untuk iya. sekarang siapa lagi yang Tapi ngomong? kalau gue ada Licha, ada dia, ada Lik, ada Yo, Iya. gue mendingan cobain 3 main yang lebih muda itu daripada pasti. Maguire. Dan gak ngelepas kemungkinan kan Licha juga sering blunder juga. Iya, cedera. Licha. Tapi belakangan Tahun bagus, ini Mas. ya. Yoro juga, Delih aja suka blunder. Delik udah gak pernah mas, belakangan mas. Delik Kemarin paling bagus iya. sekarang. Kemarin yang blunder sih ini Maguire itu gue bilang levelnya kayak Kiwior gitu. Ya, enggak. Serius? Enggak separah itu, coach. Enggak, Kiwior juga gak parah. Di atas Kiwior kalau main sebagai subs itu lumayan, gak jelek-jelek amat. Kalau di center back lumayan deh. Iya. Tapi kalau di back kiri dia bingung. Enggak, sebagai center back, Maguire kan center back. Iya. Ya levelnya Kiwior. Dan Bruno kemarin enggak. Gue enggak setuju kalau itu, cuman tapi gue Aryo setuju. Iya, enggak. Lu host, kita komentator ya, Terima kita kasih. panditnya. Gua sama Aryo setuju. Tapi kalau ngeliat kemarin Bruno Fernandes ini benar-benar dia udah nggak bisa main di belakang striker, di depan back, ditaruh dimanapun udah nggak cocok sama sistem Amorim. Padahal ini pemain yang pernah di Sporting Lisbon gitu kan, artinya emang udah nggak bisa ada kecocokan. Lu pikir Sporting Lisbon klub dunia? Nggak suka dia Sehebat Sporting apa? Lisbon, Sporting aja. Bruno ini udah habis tuh ya di MU ya menurut lo? Untuk taktik seperti ini. Gue lihat Sporting Lisbon dibantai Arsenal loh. Iya, 1-5 di kandang Sporting. Sekarang udah dibantai terus di Iya. Eropa kan. I mean udah nggak lolos juga. Iya. Apa pertanyaan tadi? Bruno. Bruno. Dengan Bruno. dia tuh udah nggak tahu taruh di mana kok sebenarnya, dicoba di belakang striker nggak works, di tandem 2 pivot juga nggak works, defense jelek. Jadi dia nggak happy. Nggak bisa. Lu tahu ada yang bertanya kepada Amorim, kenapa Anthony perform di Betis dan di MU enggak? Iya. Dia menjawab karena di Betis pemainnya lebih berkualitas daripada MU. Surroundingsnya gitu. Ya, ya teman-temannya kan. Teman-temannya lebih bagus, itulah membuat Tamparan Anthony banget. itu kan tamparan banget, ya kan. Nah, kasusnya sama kayak Bruno. Karena teman-temannya nggak tahu apa yang dia inginkan. Jadi kualitasnya ya ibarat kapal ini lagi tenggelam. Jadi nggak ada yang bisa ngangkat lagi. Tapi kan material dia harusnya bisa apa ya, kalau emang Nggak. dia dibilang sebagai Lu mau world-class-nya. di atas kertas materinya MU sama kayak City lah sekarang. Siapa yang nyangka City main kayak begini? Permainan ya. Iya. Siapa yang nyangka dengan begitu banyak, cuman ibarat yang hilang kan Rodri doang. Siapa yang nyangka City seancur ini? Ya sama MU di atas kertas bagus semua. Iya.
Tapi kalau nggak bisa rangkul ruang ganti, nggak bisa. Tapi level hancurnya kan beda coach. Maksud gua sehancur-hancur City tapi dia masih di peringkat 5 ya. Ini kan berarti udah hancur. Ya tapi City itu 6 tahun begitu. 6 tahun terakhir 5 kali juara loh. Iya, paham gua itu. Ya grade-nya emang udah nurun banget kan. Cuman tapi secara itu kan wajar. Liverpool aja pernah lempar ke peringkat 6, peringkat 8 juga pernah gitu kan. Nggak peringkat 15 gitu coach, 16 nih. Nah, kan udah kita bahas. Kesian banget. Bagaimana lu Panji mau nangis. Bagaimana lu mau menerapkan sebuah sistem di mana pemain lu nggak paham? Goblok main-mainnya. Enggak, bukan goblok. 3-4-3 itu sulit. Susah. 3-4-3 itu sangat sulit kalau pemain lu nggak benar-benar paham. Dan belum lama main bersama Iya kan? juga ya. Iya. Jadi either lu pertahankan 3-4-3 sampai akhir musim dan ujung-ujungnya kembali ke gua semua, atau lu rubah. Atau opsi ketiga yang gue dengar di media, nggak tahu benar atau enggak, gosipnya pecat. Wow, itu udah mulai beredar. Gila. Gosip itu Amorim Ya dipecat. udah ada sih, udah mulai. Iya kan? Pertanyaan apa? Udah mulai wacana-wacana seperti itu. Iya. Kalau dia degradasi. Next match-nya ketemu siapa? Aduh, udah nggak peduli gue coach. Siapa? Ada nggak? Lihat. Arsenal ya? Enggak. Hah? Kayaknya 2 minggu lagi. Bahkan sampai ada yang bilang Sam Allardyce nih kayaknya untuk menyelamatkan dia Allardyce. dari degradasi. Biasanya Enggak, spesial. semoga ketemu Ipswich, Leicester atau Southampton. Ipswich. Oh, Ipswich terus. Lah, tapi ketemu Ipswich juga susah yang lawan si Delap Nggak, itu. kalau lu lawan Ipswich nggak bisa menang, udah bubarin aja nih. Iya kan lawan Ipswich Ipswich kemarin dibantai berapa? Kan MU ketemunya. Apa? Berat-berat ketemu. Seri kan kemarin yang terakhir lawan Ipswich yang November. Iya. Enggak, abis Ipswich. Habis Ipswich itu Arsenal. ada Fulham dulu, FA, Sociedad, terus Inggrisnya baru aman nih, Leicester. Jual MU ke Sultan Arab. Ya, iya benar itu gue setuju sih. Ya masih ada 2 match yang lu bisa ambil poin. Sama Forest dibantai. Forest berat tuh. dibantai. Forest. Hah? Oh iya, Ipswich dibantai Spurs kemarin kan. Sama si 4-0. Sonnya jago banget sama Brennan Johnson kemarin. Ipswich ya itu. Ya itulah, lu bisa curi poin dari Ipswich sama Leicester. Tapi tidak semudah itu. Yang lagi lumayan bagus aja kemarin November seri, gimana ini lagi hancur-hancurnya lawan Ipswich kan. Tapi kita kalau ngomongin Dorgu, kemarin main baru ini udah dicoba terus berapa kali, menurut lo seberapa harapan di Dorgu untuk musim depan? Tapi kayaknya gue liat Dorgu biasa aja sih. Secara selain fisikalnya ya. Tapi konsisten dibanding yang lain. Konsisten biasa banget. Maksudnya dia tetap bisa mainnya tuh nggak turun banget di pertandingan kedua, tapi dia tetap bisa menjaga konsistensi. Kengototannya itu kan bisa dia tunjukin gitu. Sementara kan nggak semua pemain MU itu bisa nunjukin itu determinasi. Sementara Dorgu Determinasi ya, sih nggak tahu penting sih. Di awal apakah ini cuma di awal dia bisa nunjukin itu, tapi at least dia bisa nunjukin itu gitu dibanding pemain yang lain kan yang kayak udah kehilangan determinasi gitu kan, hampir majority pemain mereka lah. Tapi dia bisa ngeliatin itu. Jadi gue pikir termasuk Enggak, lu harus rubah pertanyaan lo. Apakah Dorgu adalah pemain yang bisa ngangkat MU, punya nilai tambah? Nggak segitunya menurut. Gimana lo segitu? Iya, tanya Haryo. siapa pesaingnya? Ya kalau ngomongin yang ada, nggak ada. Kalau show fit ya masih show sih menurut gua. Kalau show fit ya. Tapi masalahnya show fit tuh kapan gitu? Enggak, cuman Malaysia cuman udah Tuhan di yang tahu. loan. Udah loan. Enggak, gue masih suka Dorgu. Dorgu ya. Masih nunjukin inilah kengototan. Ya ini tapi menurut gua level-level pemain Everton, West Ham gitu nggak sih? Maksudnya secara determinasi iya, Ya cuman kan sekarang lu lagi ada di posisi ya itu. anjay. Ya kan ini untuk mengangkat MU kembali ke levelnya Lu mah. lagi ada di level itu, Ji. Gue setuju. Ini levelnya West Ham sama Everton. Ya lebih fisikal gitu Iya, lah kan. iya, Tapi iya, untuk iya. Ini Kayak Ashley yang zaman dulu. itu lebih jago sih yang waktu di Definitely sayap. bukan pemain yang bisa ngangkat MU. Ya, ya. Tapi dia murah juga kan. Ya bilang murah sih enggak juga 30 40 30 40 lu udah bisa dapat dari Nggak, kalau MU beli 40 artinya value marketnya 10. Kan selalu over value. Dinaikin ya. MU kan selalu over value Dinaikin. belinya. Ya tapi kalau ngomongin dari MU ini kemarin udah jarang nih dia gol-golin dari bola mati seperti ini kemarin. Gimana Mas? Lihat harapannya nyata ada gitu kan? Itu peluang pertama bukan? Iya, benar-benar gak ada peluang selain Bener-bener iya. golnya Bruno itu. Tapi langsung ngubah ya jadi lebih ofensif, lebih berani megang bola, lebih berani nyiptain peluang. Iya. Ada trigger lah yang dibuat sama. Atau karena masuknya Garnacho dan juga Chido Obi akhirnya membuat mereka bermain lebih menyerang gitu. Dibanding sebelum ada Chido sama Obi, memang Holil sama Zirkzee
anjir nih, Bingung. dua-dua nggak ada otak. Dua-duanya nih. bingung. Dibikin fusionnya juga nggak jadi jago tuh gue yakin. Ya masuknya Garnacho ada Sama pengaruhnya, Cido ya? ada pengaruhnya gitu. Cuman mentally ketika golnya si Bruno ya, langsung- sih itu langsung kelihatan kok kayaknya tadi mengarah ke Everton banget ya, tapi Iya. tiba-tiba bisa Berubah, megang bola terus ya. megang bola, nyiptain peluang walaupun setengah peluang ya bisa Udah mulai tuh keluar-keluar King MU Iya. is back, King MU is back. Itu sampai Amorim pun nggak tahu. Gue nggak tahu kenapa di babak kedua mendadak kita lebih agresif. Kalau gue tahu, mungkin dari awal udah gue rubah. dia bingung pemainnya. Amorim aja bingung. Kok bisa babak pertama beda banget sama babak kedua? Ya, karena itu menurut gue lebih ketika ada Garnacho sama Cido Obi, dia mainnya lebih nyayap. Ketika nggak ada Cido Obi sama ini mainnya ke tengah semua, yang si sayap-sayapnya bingung. Dari gue masih Dalot, nggak bisa jadi sayap. Oke, itu dia dari MU. Kita pindah nih, ada lagi nih. Sebelum kita pindah, ada Domba Koci yang nyawer 500.000 Wih, asik. rupiah. Asik. Mantap. Asik. Dari Asi Lestari. Halo Koci, halo Kanesa, halo Mas Aryo, halo Bang Panji, sehat-sehat selalu. Mantap. Halo, Terima Asi. kasih. Sehat selalu, Asi. Sehat selalu, Baru Asi. ketemu lagi masih. Ini cuma salam doang ya, ngasih 500 ya? Iya. Gak ada pertanyaan atau pernyataan ya? Kalau komentar dia ngasih berapa ya? Ini kan aslinya fans Arsenal, Iya. udah hopeless juga. Daripada nonton Hopeless aja Arsenal. gini, gimana gak hopeless kan? Lagi seneng 1 juta kali ya.